ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berduka baru saja ditinggalkan oleh salah satu pimpinan OPD yang terbaik yang baru menyelesaikan tugas membawa mengaji tadi. Baru saja dapat kabar meninggal dunia. Innalillahi. Ya, jadi mohon doanya kita semua. Ya, mohon doanya kita semua mendoakan almarhum yang baru saja membawakan lantunan Al-Quran dan baru kami dapat kabar 5 menit yang lalu bahwa beliau meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribunar, saat ini saya berada di rumah duka Kadis Peternakan dan Perkebunan Pinrang Pak Ilyas, di mana Pak Ilyas dikabarkan meninggal dunia usai melantunkan ayat suci Al-Quran di acara HUT ke-62 Kabupaten Pinrang. Nah, pada saat melantunkan ayat suci Al-Quran tersebut dikabarkan Pak Ilyas merasakan nyeri di dada ya Tribuners, dan sempat melaporkan hal itu ke asistennya dan kemudian dibawa dilarikan ke rumah sakit Lasindram Pinrang. Nah, usai diberikan perawatan di RSUD Lasindram selama 20 menit, Pak Ilyas dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11.40 WITA. Nah, dan langsung dibawa ke rumah duka yang berada di BTN Palem Hijau, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Nah, ya, dari informasi yang dihimpun, hampir seluruh kepala dinas, Pak Bupati juga telah mendatangi rumah duka ya Tribuners. Dan saat ini tamu-tamu para kerabat, keluarga, saudara dari almarhum Pak Ilyas sudah berada di rumah duka. Nah, dari informasi yang dihimpun Tribuners, Pak Ilyas ini merupakan kori terbaik ya di Kabupaten Pinrang. Ia juga dikenal sebagai Kadis terbaik di Kabupaten Pinrang. Nah, pada saat tadi di HUT Kabupaten Pinrang, Pak
naik kene. Hai. Ini kita di halaman kediaman dan pemangku. Nggak ada boleh masuk, sudah diblok jalanan. Tidak apa-apa dia dulu dalam. Tribunus ada sejumlah karangan bunga ucapan di lokasi dari keluarga Rum Latunrung.
Makanya waktu saya diikutnya Simprap, saya tidak sebutkan bintang Pratman luasnya. Karena kenapa? Lebih banyak jadi bintang masuk ke dananya. Kecuali kemarin Simprap Sompeng lebih banyak di Simprapnya, maka saya sebutkan di Simprap dulu. Dan itu kemarin di sana Simprap Sompeng itu sekitar 43 miliar, 45 miliar kalau tidak salah. Sini 43 di sana, 2 paket. Jadi dengan penguatan seperti ini, kenapa? Karena ini LHR tinggi, lintas harian rata-rata. Orang yang melewati ini banyak, ekonomi berputar juga banyak, hasil pertanian juga banyak melewati sini. Saya masih ingat waktu terjadi bom katedral, saya waktu itu di Wajo, harus melintas lewat mana kita? Pemilihan jalan. Ternyata jalan yang lintas banyak. Kita lewat sini saja Pak, tembusnya nanti jalan poros kepada Makassar, terus nanti ke atas. Jalur kedua kemana? Ini Pak, lewat Sope dulu naik ke atas. Terus mana lagi? Lewat Bone, Cambar ke atas. Pilihan yang diambil adalah Cambar. Saya bilang kenapa Cambar? Bilang karena 2 jalan di tempat itu adalah jalan provinsi semua, tidak bagus. Ini salah satu yang perlu saya ubah di 1920 kita memang penguatan di daerah terpencil. Saat ini saya balikkan kembali ke jalan-jalan strategis yang banyak orang lewat. Kenapa? Karena dirasakan semua masyarakat yang mau ke Makassar, mau ke bandara, mau ke mana dan sebagainya. Dan juga hasil pertanian kita adalah melewati jalan-jalan ini. Akhirnya tadi ongkosnya 4 jam dilewati, yang harusnya 2 jam karena jalannya tidak bagus. Inilah kemudian saya masukkan perketat sampai kita foto program-program yang tadinya strategis. Saya tunda beberapa pembangunan hotel, perbaikan-perbaikan kantor, perbaikan-perbaikan tentang program-program yang sifatnya adalah mungkin masih bisa ditunda sedikit. Dan kita alihkan semua tarif masuk ke LHR ini. Kenapa? Semua masyarakat menunggu, semua petani menunggu. Harga bisa lebih murah kalau jalan lebih bagus. Makanya penguatannya adalah strategis tahun ini kita fokuskan. Dan termasuk di Sope PKE dan mulai penguatan ada kita buka juga jalan laut, karena katanya tadi kalau dibuka itu 18 hemat sampai 30 kilo kalau lewat juga dibanding lewat laut Akalasi Sope. Kemudian di sini juga kalau percepat sini jalan nasional di PHP Pare lewat beda 30 kilo katanya. Bayangin 30 kilo beda tapi lebih lama lewat sini. Nah, ini makanya kita mau perbaiki buat tahun depan kita rencana tuntaskan lagi yang masih tersisa. Dan kemudian kita penguatan bahu jalan dengan sistem cor supaya tidak lari jalan. Kalau beban kuat, aspalnya tidak melar sampai titik putus dan kemudian retak. Karena beban banyak. Kenapa saya tahu saudara-saudara saya si Pindrang ini dan Sintam banyak yang jual gaban, banyak juga yang selalu termasuk di daerah. Nah dengan begini tentu bebannya besar-besar berat, maka tugas kita adalah memperkuat sistem akses jalan. Yang berikutnya saya terima kasih kepada Bapak Bupati karena kemarin tahun lalu kita lepas Pulau Windu dan tahun ini sudah meningkat sekitar 11% produksinya. Tercatat ada hasil 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tribuner. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawiregading, Kecamatan Makassar, Makassar. Saat ini sedang dilakukan pengerjaan jalan atau pengaspalan di Jalan Botolempangan. Sebelumnya jalan ini sepanjang Jalan Botolempangan bergelombang akibat pengerjaan pipa jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan ini. Setelah bergelombang dan tentu jalan yang bergelombang ini sangat membahayakan bagi para pengendara, khususnya para pengendara sepeda motor. Dan mulai dari kemarin pengaspalan telah dilakukan dan di jalur kanan telah dilakukan pengaspalan hingga ujung pertigaan
Jalan Arif Rate. Ya, sisa di sisi kiri badan jalan di Jalan Bakaulempang yang akan kembali dilakukan pengaspalan. Sejumlah truk pengangkut aspal sudah berjejeran menunggu alat berat yang akan melakukan pengaspalan. Ya, setidaknya ada sekitar 5 truk yang mengangkut aspal yang siap untuk melakukan perbaikan jalan. Sisa menunggu alat berat yang akan digunakan untuk pengaspalan nantinya. Ya, sejumlah tanda dari para pekerja telah memasang alat agar para pengendara melewati sisi kanan kanan, karena bagian kiri akan diaspal dengan melakukan dan membentangkan pita dengan garis kuning berwarna hitam. Itu jalan mau ke atletik. Berdua ya? Iya berdua ini. Nggak ada dia orang lain yang campur. Oh, yang di situ. Selalu kami yang pakainya Yang itu. jalan sendiri sendiri mah tadi. Iya, pas perempatan itu. Yang pas anu kayu ini. Oh, iya, saya hujan sehingga gak beli ini dua. Biasa kalau pergi kak jemput mau hujan, dan jangan memang karena masih banyak kereta, kasihan ki. Itu kasihan sampai itu saya kasihan terharu. Intinya begini. Yang pergi jangan hari ke sekolah. Iya betul itu Pak. Saya tidak pernah sana itu. Jadi sampai jam berapa biasa dan mulai jam berapa? Paling lambat dia pulang jam 6. Sore. Iya paling lambat dia pulang. Mulai jam berapa? Mulai jam 1. Itu pulang sekolah ya? Pulang sekolah. Kalau kita mau aktivitas apa? Bu? Di rumah tangga, di rumah aja urus anak-anak, sementara menjual-jual juga. Ada warung-warung depan Pak? Tidak ada. Di mana kita tinggal? Biar dapat bantuan juga di situ tidak ada. Di mana kita tinggal, Bu? Di Jalan Cipucar, di belakangnya SD. Jalan SD jalan bicara. Jalan reformasi masuk ke. Oh, dekat situ. Ada di namanya Pak Culang, situ ada wartawan situ namanya Pak Oh iya Culang. dekat rumah. Minta dan cilang. Paling cerewet, Masih pakai dah. paling cerewet. Kenapa di situ? Berapa? Dekat situ. Tak kenal tulang kalau begitu. Anu kan kalau saya curhat-curhat kak sama istrinya terus soal begini begitu. Kenapa itu Istrinya. Berapa hari mi kadang tidak masuk sekolah gara-gara pakaian? Enggak dia tetap dia pergi. Tetap dia pergi biar bilang kak jangan gara-gara seragam enggak masuk ke sekolah. Tuh, bilang kak iya mak biar mi itu mau ke sana pakai seragamnya yang seragam lama yang pakai tuh. Dan mereka kan bilang kak belum ada uang belikan nih. Terus saya bilang kak pakai mie dulu. Masuk bilang lagi bilang lagi kemarin datang gurunya, bilang kenapa katanya anak termasuk begini bu, menjual begini nih mana tuh sama iya bu, tapi tidak pernah jam pelajaran saya tidak pernah kasih anakku begitu biar pulang sekolah pi. Tetap sekolah Bu ya? Ini lama jam 1 dari kakaknya pi menjual sudah lama kita menjual begini. Itu apa tuh buatan sendiri tadi? Kita jangan jalannya nanti kita yang bikin. Iya, saya beli. Itu informasi di Indonesia ditinggal. Yang sampai ini juga yang aneh di lampu merah dekatnya nih. Itu gue dekatnya bukan kan di sini. Dia banyak katanya juga saya dengar Apa itu rumah kesan dia? biasa. Ya sama tuh dia tua kasih upah Rumah? Rumahnya mertua. Sama mertua dia. Pinjam ukuan. Seperti sama juga dokter. Nanti ada di Pernah Makassar. ini satu kali saya panggil. Tapi saya beli jalan PT bilang ke Amin. Oke. Gak jelas ya? Nama tak? Siapa nama tak? Ya, Nama tak? Ibu Puspa. Puspa. Kalau adik dia laki-laki. Muhammad Rafsanjani. Muhammad Rafsanjani. Sanjani. Umur berapa? Nah, Presiden Iran. 13, 12. 13. 13 kalau adik. Ini 10 tahun. Nama tak? Almira. Almira. Panggil namanya. Masa ngarap mana nggak tahu dia. SD berapa ya? Hah? Kelas berapa? Kelas 4. Empat. Kalau Sanjani Kelas 1 SMP ya? SMP SMP Muhammadiyah. Sampai Muhammadiyah. Alik pas sekolahnya. Ini Tunggu pas sekolah dari dia. SD tidak pernah dapat bantuan neman nih Pak. Dari kakaknya kesan dari kakaknya. Sekarang kakaknya di mana? Sekolah dia dia Di jam 80. Oh, Di
Oh, Ya itu saya dulu daftar itu, tapi saya diabaikan sama RT RW. Pernah sudah dari keseluruhan minta ke kesan bilang tidak semua katanya orang dapat begitu, nak kasih tahu kayak begitu bang. Pulang katanya bu, begitu. Transport ke pulang nanti. Banyak Pak Dik. Alhamdulillah. Makasih kembali. Dadah Mira. Nanti jangan pasang lagi. Kasih keju dah jangan katanya nah. Iya. Oke. Ini jawab semuanya. Sudah yang pernah kau ini kena cerita dulu. Tapi kalau lihat kerjaan sih yang ini hujan apa tuh? Iya. Aku cerita sama orang. Oh itu yang pas dulu. Tangga yang berapa? Iya di situ terlalu duduk kacang berdua. Langsung. Boleh orang mau jalan putih pisah sekolah. Ini biasanya disepakati. Tidak boleh. Bisa dilihat. Selama kita berusaha ada jalan itu. Pernah ikut vaksin, baru divaksin. Sudah vaksin dulu itu? Sudah, belum vaksin kedua. Tidak maksud sudah vaksin pertama nih semua. Iya sudah. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Gugusan. Iya. Pak Kadis ini dari mana kita infonya ini Pak Kadis? Ada yang seperti itu? Kan sekarang kan media mudah sekali teres. Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di pinggiran Sungai Malili. Nah, kondisi Sungai Malili saat ini airnya kembali keruh. Pasca hujan deras yang melanda Kecamatan Malili tadi malam. Memang dengan keruhnya Sungai Malili memang dikeluhkan oleh masyarakat yang biasa menggunakan atau memanfaatkan air sungai untuk sarana mandi atau mencuci. Nah, saat ini tidak bisa digunakan karena airnya kotor atau keruh. Jadi Sungai Malili yang keruh ini bukan kali pertama terjadi, namun kerap terulang saat hujan selesai mengguyur wilayah Kecamatan Malili. Masyarakat pun meminta kepada pemerintah agar mencari penyebab keruhnya Sungai Malili dan berharap ada solusi agar keruhnya Sungai Malili ini bisa tidak terulang kembali. Ini saya tadi pantau di depan SPBU Malili. Nah, seperti ini kondisinya. Sungai Malili terusan dari daerah aliran sungai Pongkeru atau Das Pongkeru, termasuk juga masuk wilayah Kecamatan Malili. Di ujung sana itu adalah Kelurahan Malili yang berbatasan dengan Desa Baruga, dan sementara Desa Baruga sendiri berbatasan juga dengan Desa Balantang. Nah, daerah ini Desa Balantang
Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kasdar, jurnalis Tribun Timur.com, laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di lapangan Stadion Lapatau, Kabupaten Bone. Dan saat ini pada akhir pekan ini, suasana di Stadion Lapatau tampak sepi, Tribuners. Kita akan lihat situasi dan kondisi di dalam lapangan. Ini adalah tempat duduk penonton jika ada pertandingan sepak bola, Tribuners. Tribuners, dari puncak sini kita bisa menyaksikan lapangan di bawah ya. Tribuners, Stadion Lapatau ini tepatnya berada di kompleks perumahan kompleks Lapatau, Kelurahan Mecana, Kecamatan Tanah Triatang Barat, Kabupaten Bone. Ini merupakan stadion utama untuk Persibo Bone, Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lapangan sepak bola ini dulu juga digunakan oleh Menteri Pertanian sebagai landasan pesawat helikopter saat berkunjung ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Nampak suasana Stadion Lokotau sepi terbatas. Hanya terlihat 1-2 orang yang sedang olahraga di sini. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Lokotau, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. 2022 tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Saat ini saya berada di Hotel Pangeran Petra. Saat ini akan dilakukan pelantikan pengurus Ikatan Kawal Alumni Subkomisariat Divisi Universitas Unhas yang akan dilantik yakni Soehardi yang merupakan ketua dari ilmu sosial dan ilmu politik, maka dipandang perlu untuk menetapkan komposisi pengurus Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi Visip Unhas Universitas Hasanuddin periode 2021-2025. 2. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat putusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan amanah. Mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin memutuskan menetapkan: pertama, komposisi dan personalia pengurus Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi Visip Unhas periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat putusan ini. Kedua, surat putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pertanggal 15 Februari 2022, pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin periode 2021-2025, Irwan Adi Saputra, Sekretaris Umum, Haji Andi Fasar, Pak Jalani, Ketua Umum, cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan tentang susunan pengurus Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin periode 2021-2025. Majelis Pertimbangan: Profesor Dr. Haji Habib Cangara, MSc, Profesor Dr. Anwar Arifin, Profesor Dr. Andi Alimuddin, MSc, Dr. S. Ecip, Detrandes Sudirman Mapeani, MSc, Dr. Haji Andi Edimanaf, Andi Marianta, Esos, Dr. Haji Samsurizal MI, Esos, MSc, Dr. Muhammad S, Dr. Emir Faisal Anjar, Dr. Asdar Bukan, Letkol Infantri Ilham, Letkol Marinir Amiruddin Laube, Esos, Letkol Sus Dr. Mulyani. Majelis Pakar: Dr. Haji Muhammad Iqbal Sultan, MSc, Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSc, Dr. Abdul Ghaffar, MSc, Dr. Muhammad Farid, MSc, Dr. Mursalim, MSc, Dr. Hasrullah, MA, Dr. Haswar Hasan, MSc, Dr. Suwardiman Karnai, MSc, Dr. Jenny M. Fatima, Dr. Hamsuddin Aziz, PhD, Dr. Dasar Latif Esos, SG, SAG, MSc, PhD, Dr. Arianto, MSc, Dr. Tuti Bahrianti, MSc, Dr. Aswan Zaninu, Esos, MSc, Dr. Ilyas Lampe, Esos, MSc. Dewan Pengurus, kepada yang saya sebutkan namanya bisa mengambil tempat di depan. Bidang organisasi dan keanggotaan: Ketua Anwar Wahab, Esos. Sekretaris Dr. Yusma Nizar, Esos, MSc. Departemen Organisasi Herman Lilo, Esos. Ketua Safarudin Ahmad, Esos. Asrul Bukan, Esos. Nugraha J. Umar, Esos, MIKOM. Departemen Keanggotaan
dan Database. Abdul Jalil Esos MIKOM Ketua, Artas Esos, Andi Guinaldi Umar Esos, Muhammad Bisri SKSI MIKOM. Bidang Hubungan Daerah dan Hubungan Kelembagaan, Ketua Dr. Ruslan Ramli Esos MSI, Sekretaris Were Taufik Esos MSI. Departemen Hubungan Daerah, Detrandes Nasrullah Basir MM, Ketua Sarif Amir Esos MSI, Widya Restuti Hasan Esos, Nasra Bohani Esos. Departemen Hubungan Kelembagaan, Iwan Nur Said Esos, Ketua Amirullah Esos, Sarifah Kusuma Dewi Kinandi Esos, Desmond Tobing Esos. Bidang Dana dan Kewirausahaan, Ketua Ermansyah Rahmi Rajimi Esos, Sekretaris Muhammad Khomeini Esos. Departemen Penggalangan Dana dan Usaha, Sri Dewianti Esos MSI Ketua, Asriani Amiruddin Esos, Salmi Esos, Weni Esos. Departemen Kewirausahaan, Sri Handoyo Hadi Esos Ketua, Juhriadi Esos MIKOM, Nancy Asiri Esos, Amalia Sulhilmi Esos MSI. Bidang dan Pengembangan Sumber Daya, Ketua Dr. Halid MSI, Sekretaris Ihsan Pasingringi Esos. Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Sunandar Aufar Esos Ketua, Ainil Huna Esos, Nurul Ihsani Esos MSI, Andi Cai Riza Bahru Esos. Departemen Pengembangan Sumber Daya, Andi Suban Amir Esos MSI Ketua, Andi Aziza Aziz Esos MSI, Budi Zulkifli Esos, Nosakros Arya Esos MSI. Bidang Informasi dan Informatika dan Komunikasi, Ketua Dr. Alepe Prizoni Esos MSI, Sekretaris Junedi Esos MIKOM. Departemen Informatika, Reni Sri Ayu Esos Ketua, Samsu Arif Esos, Anggreni S. Ugar Esos MIKOM, Neswati Esos. Departemen Komunikasi, Iwan Taruna Esos Ketua, Bahrun Adi Iskandar Esos, Mugrikan Nacon Esos, Nurwinda Anggreni Esos. Bidang Riset dan Iptex, Ketua Dr. Mulyadi Mau Esos MSI, Sekretaris Muanas Esos MSI. Departemen Riset, Dr. Muhammad M. Arsan Esos MSI Ketua, Sartika Wardani Esos MSI, Risman Esos MIKOM, Rahmita Saleh Esos MIKOM. Departemen Iptek, Kurniawati Yusuf Esos MSI Ketua, Nur Alim Jalil Esos MIKOM, Soraya Firdaus MSI MIKOM, Muhammad Pemirsa Tribuners, pada siang hari ini kami sedang berada di ibu kota Desa Talek, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini, masyarakat desa di daerah ini sedang menjadi tuan rumah pelaksanaan musabaqah tilawatil Al-Quran tingkat kecamatan. Dan ini merupakan suasana persiapan musabaqah tilawatil Quran di tingkat kecamatan yang rencananya akan digelar pada Senin pekan depan, Senin malam. Direncanakan akan berlangsung di lokasi ini. Nah, sejumlah persiapan sudah dimulai disiapkan oleh Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran tingkat
kecamatan di daerah ini. Ada 11 desa dan 1 kelurahan akan berkompetisi memperebutkan juara. Semuanya memimpikan juara-juara 1, juara terbaik dalam musabaqah tilawatil Quran ini. Dan ini dipusatkan di lapangan Ibu Kota Desa Talek, Kecamatan Sinjai Selatan. Dan baru-baru ini Kepala Pelaksana Tugas Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Bapak Muhammad Yunus, menyampaikan bahwa bulan paling lambat bulan Maret ini 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai semuanya akan didorong untuk mempercepat pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Upaya itu salah satu persiapan untuk menghadapi musabaqah tilawatil Quran nanti pada tingkat provinsi, sehingga lebih dini digelar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal nantinya. Karena pada pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Sinjai di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidrap lalu, Kabupaten Sinjai prestasinya cukup menurun, yakni berada pada urutan papan bawah, sehingga ini menjadi koreksi dari Kementerian Agama Kabupaten Sinjai bersama dengan pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut. Dan Muhammad Yunus berharap agar semua penyelenggara peserta